kita harus menjaga tatanan alam, menjaga sumber-sumber air atau sumber kehidupan. Ini air ini sebenarnya sumber kehidupan ini. 90% yang ada di dalam tubuh kita manusia ini adalah air atau cairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada hari ini Jumat tanggal 9 Februari saya digerakkan untuk menelusuri alam, artinya digerakkan oleh alam untuk melihat-lihat sumber kehidupan di muka bumi, yaitu air. Air memang adalah sumber kehidupan di muka bumi ini, karena air dibutuhkan semua makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan lainnya. Jadi saya berangkat ke Gunung Pancar, ke kaki Gunung Pancar, sempat naik ke atas, kemudian turun, lalu mengambil gambar di lokasi atau di mata air yang ada di Gunung Pancar. Kemudian dari Gunung Pancar saya berangkat ke kaki Gunung Gelis di wilayah Bogor juga. Artinya Gunung Pancar dan Gunung Gelis itu satu deretan. Gunung Pancar, Gunung Gelis. Nah, itu sama-sama punya mata air. Dan di situ saya sudah ambil gambar tadi siang. Dan banyak pembelajaran dari ini semua, dari yang kita bisa ambil. Karena dari sumber airlah kita bisa hidup di muka bumi. Selain dari semua ketumbuhan, kebutuhan pangan, karena dari air itulah yang mengairi persawahan sehingga ada bisa ditanam, bercocok tanam padi dan lain sebagainya. Padi itu kemudian jadi beras, kemudian jadi dimasak, airnya jadi nasi, itulah yang kita makan. Air dari air pula juga hidup namanya juga ikan, ada ikan tawar ya, kemudian ada ikan dari laut gitu kan, hasilnya itu. Jadi yang saya bahas malam hari ini adalah sumber kehidupan adalah air. Air atau tirta bahasa dahulunya, bahasa Sanskerta. Makanya dulu zaman dahulu
kehidupan mereka sebelum ada agama. Para leluhur kita itu sudah mempunyai keyakinan, yaitu tirta atau pola hidup air yang seperti air mengalir, gitu kira-kira. Jadi untuk itu nanti gambarnya nanti saya sambungkan di sini. Pentingnya kita harus menjaga air atau khususnya mata air, karena ke depan ini dalam revolusi alam yang paling utama kita harus jaga adalah air, karena dari air inilah yang nanti yang akan menghidupi berbagai makhluk hidup. Kita harus jaga kebersihan air, kemudian mata air juga kita harus jaga, kemudian sungainya juga harus kita jaga. Dan beberapa tempat saya lihat di sungai-sungai itu banyak sampah-sampah yang dibuang ke sungai, airnya kotor. Nah itulah yang menyebabkan banjir karena tersumbat. Nah ini pentingnya kesadaran kita bahwa menjaga lingkungan, menjaga air, menjaga sumber-sumbernya, kemudian sungainya harus bersih juga, sehingga terciptalah namanya kebersihan. Nah, kebersihan itulah bagian dari iman. Nah kita harus sadar itu, masyarakat harus sadar bahwa menjaga kebersihan bagian dari iman. Baik, kita ikuti video yang dari mata air, sumber mata air tadi. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal, salam persahabatan. Saya posisi berada di kaki Gunung Pancar, Bogor, Jawa Barat. Kalau kita lihat saat ini, fenomena-fenomena alam begitu dahsyat rupanya. Baik angin puting beliung, banjir, longsor, dan masih banyak lagi bencana alam. Sebenarnya bukan bencana alam, tapi lebih kepada revolusi alam. Ya, Anda bisa semua lihat di sini. Ini jalan naik ke puncak Gunung Pancar. Di sana ada makam, yaitu makam tangan kanannya Surya Kencana, atau disebutnya Raden Kian Santang. Naik ke atas di puncak itu ada dua lokasi, satu berada di tengah, satu berada di puncaknya. Nah kemudian di sini juga di kaki bukit ini, gunung ini, ada tanaman-tanaman, ya ada kopi, ada kopi tuh, taman kopi itu sebelahnya kan juga ada tanaman cengkeh. Jadi disebutnya hutan pinus. Di kaki Gunung Pancar ini adalah hutan pinus. Begitu kira-kira sahabatku. Ini semoga kita bisa mengambil pembelajaran dan hikmah di balik ini. Ada apa disebut revolusi alam, karena di wilayah barat atau Jawa bagian barat, khususnya di wilayah Bogor ini, Gunung Pancar ini salah satu sakral, tempat sakral, di mana lokasi
salah satu Ratu Adil yang saya ketahui pernah berlatih di puncak gunung tersebut secara ruhiyah. Secara ruhiyah berlatih di puncak di sana, puncak Gunung Pancar ini. Sebelum kelahiran Imam Al-Mahdi atau disebut nanti kelak gelarnya, dan sampai saat ini gelarnya namanya Dewi Sekar Jagat. Ya, ini sementara ini dulu dari saya disampaikan dari Gunung Pancar. Nanti kalau Gunung Pancar ini ada apa-apa, nanti arahnya ke arah barat selatan, ya, arah barat selatan ke sana itu nanti tembusannya Gunung Salak. Sebelah Gunung Salak, sebelah barat Gunung Salak itu ada namanya Gunung Halimun. Sebelah timur Gunung Salak ada namanya Gunung Pangrango dan Gunung Gede. Ya, itu sementara itu nanti kita lanjut lagi nanti ini dalam perjalanan saya, perjalanan secara panggilan yang harus saya sampaikan kepada teman-teman pada hari ini tanggal 9 Februari 2024. Terima kasih. Saat ini saya masih berada di kaki Gunung Pancar, ada mata air, dan kebetulan ya terjun dari sini ya. Itu bisa dilihat semua ya, di atas itu ada mata air, cuman saya tidak bisa naik. Nanti juga akan kita lihat, nanti mata air itu nanti akan ketemu di sana, di ujung, di bawah, di depan wisata Jungle Land. Di situ nanti ada pertemuan arus, nanti kita juga ambil gambarnya. Jadi kita harus menjaga tatanan alam, menjaga sumber-sumber air atau sumber kehidupan. Ini air ini sebenarnya sumber kehidupan ini. Ya, ini sumber kehidupan semua. Disebutnya itu, kalau sahabat saya itu mengatakan 90% yang ada di dalam tubuh kita manusia ini adalah air atau cairan. Jadi kedepannya dalam revolusi alam ini harus kita benar-benar harus menjaga mata air. Harus menjaga mata air yang seperti ini dari sana itu. Ini dari netesnya ini keluarnya dari celah-celah batu di kaki Gunung Pancar. Ya, ini semua gunung akan seperti ini. Mata air. Jadi fungsi terbesar gunung itu sebenarnya adalah mengambil dari cahaya matahari, fusi cahaya matahari diserap oleh pohon-pohon, kemudian pohon-pohon ini semuanya racun-racun itu diserap, kemudian ke bawahnya dari embun awan tadi tuh turun ke bawah, jadilah mata air. Jadi berkumpul jadilah mata air. Seperti itu kira-kira sahabatku, saudaraku semua. Jadi pesan saya ke depannya harus kita jaga mata air. Ya, ini mata air dari Gunung Pancar ini akan mengalir nanti ketemu di titiknya itu di bawah itu akan menyatu dengan air Sungai Cikeas. Nah, dari Sungai Cikeas ini nanti akan menyatu dari air Gunung Pancar ini akan mengalir ke arah Bekasi. Nah, jadi kalau Bekasi banjir, mulai dari tempat Cikeas, perumahan Cikeas, Bumi Cikeas, kemudian Jati Asi, Jati Warna banjir, itu semua itu airnya itu dari
Gunung Pancar. Ya, semua airnya itu dari Gunung Pancar. Menyatu dengan air Cikeas ketemunya. Nanti di bawah ya, di bawah nanti saya akan ambil gambarnya juga saat di bawah. Ya. Sementara ini dulu saya bisa sampaikan di mata air Gunung Pancar. Terima kasih. Ini batu besar ya, batu besar. Tadi di mata airnya, ini alirannya di bawah, di samping. Jadi kedepannya mata air kita harus jaga. Jadi di Gunung Pancar ini juga selain air tadi yang bisa diminum ya, bisa diminum, di sini juga ada ini. Nah, ini di atas kan penjarahan ya, ziarah ya ke Gunung Pancar. Kemudian juga permandian air panas tuh di sini. Ya kalau lihat petanya tuh kan begitu ya. Nah, di ke kanan Gunung Pancar, ke bawahnya di kaki Gunung Pancar ada permandian air panas. Gerbangnya seperti ini. Air panas itu naik ke atas, nanti ada kawah di sana permandian air panas. Tiket, ada tiket masuk tuh. Pohon beringin. Oke. Nah, saat ini saya berada di pertemuan arus sungai dari Gunung Pancar tadi sama dengan Sungai Cikeas. Sungai Cikeas. Nah, ini bisa dilihat. Nah, kalau ini dari Gunung Pancar tadi. Nah, ya. Nah, terus kita ke sana. Nah, itu dari Gunung Gelis. Sungai Cikeas dari arah Gunung Gelis. Kalau ini saya posisi berada di pertemuan arus Sungai Cikeas dengan sungai yang dari Gunung Pancar. Tuh para sahabatku, teman-temanku semuanya, seperti ini sangat sakral nih, mandi di pertemuan arus nih. Di sini nih letaknya nih. Duduk menghadap nih, jadi pertemuan dua arus nih. Mantap. Itu dari Cikeas ya. Nanti akan saya ke arah nanti setelah dari sini saya ke hulu Sungai Cikeas. Nah, kalau di sini masih area Kecamatan Babakan Madang, Desa Karangtengah. Nah, saya nanti ke Desa Cikeas, naik ke atas di kaki Gunung Gelis. Jadi Gunung Pancar, Gunung Gelis. Oke, sahabat semuanya. Sementara itu dulu, kita lanjut perjalanan berikutnya. Oke, kembali lagi. Saya sekarang posisi berada di kaki Gunung Gelis. Kaki Gunung Gelis. Di sini ada mata air. Mata air, air mata. Yang tadi, kalau tadi di mata air Gunung Pancar
Posisinya itu jejeran itu Gunung Pancar, Gunung Gelis ya. Nanti tembusannya nanti ke arah Gadok Puncak ya, ke Bogor. Nah, ini di sini ada mata air mata. Teng. Nah, bisa lihat dari celah-celah ini salah satu mata air. Nah, ya, bisa lihat kan para sahabat semuanya. Gitu. Nah, kita lanjut nanti ke penampungan di sebelah. Sebentar. Oke. Kita lanjut mata air lagi di bawahnya. Nah, teman-teman bisa lihat air ini. Mata air di kaki Gunung Gelis. Ya. Air. Ini banyak pipa-pipa nih. Penampungan ditampung nanti ini banyak pipa-pipa ini di sini jangan lupa nanti. Nah, ini dia buat mandi yang mau mandi. Nah, bisa langsung diminum. Ya, minum. Gitu. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini mata air di kaki gunung Gelis. Nanti dari kaki Gunung Gelis ini nanti akan mengalir ke Sungai Cikeas. Nanti kita ke bawah lagi ke Bendung Cikeas atau bendungan Sungai Cikeas yang terkenal. Oke, sahabat. Sekarang saya di Bendungan Cikeas. Itu tadi dari arah sana, ya, arah sana itu Gunung Gelis ya. Mata airnya tadi itu di sana, di atas Gunung Gelis, ya. Jadi dari Gunung Pancar tadi ke sana ke Gunung Gelis. Nah, ini sekarang saya berada di Desa Cikeas. Desa Cikeas. Nah, kalau ini ya, ini alirannya nanti tembus ke ini perumahan Sentul City, melewati nanti ada Sentul City, ada restoran Mangkabayan ya, kan di situ di area Sentul City itu. Nah, ini alirannya ini nih ke sini nih ya, nanti ke sana ya, ke bawah terus itu ketemunya di Sentul City ya, seperti itu. Kemudian ini dari arah sana ya. Nah, ini bisa dilihat, bisa dibaca tuh. Irigasi Cihoa, sumber air Sungai Cikeas. Ini
Nah, penampungan ini kayak kalau nonton Lord of the Ring ini seperti ini ya. Dijatuhin ke bawah kawah itu cincin. Hancur. Nah seperti ini nih. Waduh. Jadi kalau Bekasi banjir, sungai daerah Bekasi kota itu ada dekat stasiun Bekasi, airnya semua dari sini ya, dari Gunung Gelis nanti ketemu tadi itu persimpangan tadi itu dari nanti dari sungai Gunung Pancar, nanti tadi yang saya sudah jelasin di depan tadi itu nanti ketemunya di situ. Nah ini Cikeas, Kali Cikeas, perumahan Pak SBY itu banjir semuanya itu arahnya dari sini, dari bendungan ini yang besar ini. Nah, sekarang lagi kering di bawah. Oh, luar biasa kan? Seperti itu batu besar. Begitu saudaraku, nanti dilanjut lagi. Oke, terima kasih. Kita sudah saksikan tadi ya mata air dari Gunung Pancar, kemudian ke bawahnya ke bawah itu ada pertemuan arus sungai ya di hulu itu sungai Cikeas dengan sungai yang ada di Gunung Pancar. Jadi kalau sungai dari Cikeas itu arahnya hulunya itu ada di Gunung Gelis. Nah, sementara satunya lagi nanti ketemu di sana adalah aliran juga dari Gunung Pancar. Artinya sungai Cikeas itu akan mengalir nanti sampai ketemu di Bekasi, di dekat stasiun stasiun Bekasi itu. Jadi aliran sungai Cikeas ini akan mengarah ke arah Bekasi. Nanti banjir segala macam wilayah Bekasi itu nanti ketemu nanti di situ. Karena nanti ada di daerah Bekasi juga akan ada mengalir juga di atasnya itu Kali Malang. Nanti akan ketemu di situ titiknya. Gitu. Sementara dari saya julukan saya adalah anak alam dari turun temurun dari leluhur, dari para leluhur. Mohon maaf apabila salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullah. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam damai kepada seluruh alam semesta. Terima kasih.